Selamat pagi Pak Andi, perkenalkan, nama saya Michael Owen Ekarisi Sianturi dengan nomor induk mahasiswa 0000105722. Jadi, seperti yang dapat kita lihat pada layar, terdapat suatu karya yang dimana karya tersebut merupakan hasil ciptaan saya, tepatnya pada mata kuliah Nirmana semester 1. Sebenarnya, apa sih hubungannya karya ciptaan saya dengan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini? Pembahasan pada kali ini berhubungan dengan IPR, dengan kepanjangannya Intellectual Property Rights. Bisa juga disebut sebagai hak kekayaan intelektual, dengan singkatannya HAKI. IPR berguna untuk banyak profesi, terutama yang berkaitan dengan karya cipta, inovasi, dan branding. Contohnya seperti seorang seniman, desainer, penulis dan penerbit, musisi, lalu komposer, penemu atau ilmuwan, pengusaha, fotografer, videografer, programmer dan developer, hingga arsitek, dan masih banyak lagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan intellectual property right. Dimulai dengan penjelasan apa itu intellectual property right, lalu penjelasan mengenai hak cipta, hak merek, hak paten, dan hak desain industri. Yang ketiga, menjelaskan pentingnya intellectual property right dalam industri kreatif. Yang keempat, menyebutkan contoh-contoh dari hak cipta, hak merek, hak paten, dan hak desain industri. Lalu yang kelima, menjelaskan manfaat bagi saya sebagai mahasiswa DKV dalam memahami hak cipta, hak merek, hak paten, dan hak desain industri. Kalau begitu, tanpa menunggu lama-lama, mari kita masuk ke bagian pembahasannya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu Intellectual Property Right atau disingkat IPR. Intellectual Property Right atau biasa disebut juga sebagai hak kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas hasil karyanya. Pemberian IPR bertujuan untuk melindungi karya dan mendorong inovasi di industri kreatif dengan cara memberikan insentif kepada inventor atas invensinya, mendukung inovasi guna meningkatkan perkembangan ekonomi, memberikan kendali atas penggunaan atau pemanfaatan suatu karya orisinal kepada pihak lain, serta menumbuhkan semangat pekerja dalam berkarya, sehingga pihak perusahaan dapat menarik banyak inventor. Untuk penjelasan selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu hak cipta, hak merek, hak paten, dan hak desain industri. Hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dijelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Hal ini berarti hak cipta merupakan hak yang bersifat deklaratif. Hak cipta terbagi menjadi dua jenis. Dimulai dari hak moral, merupakan hak yang melekat pada pencipta karya secara abadi dan melarang orang lain untuk mengubah karyanya. Kemudian, hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta dalam mendapatkan keuntungan ekonomi atas karyanya. Masa perlindungan hak cipta berlangsung selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Yang kedua yaitu hak merek. Diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, dijelaskan pada pasal 3 bahwa hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu. Pemilik dapat menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Masa perlindungan hak merek di Indonesia adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek. Yang ketiga adalah hak paten. Diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Hak paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, dengan jangka waktu perlindungan 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan. Sedangkan paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun dan jangka waktu ini tidak dapat diperpanjang. Invensinya dapat berupa produk, proses, maupun penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses, dan dilarang bagi pihak lain yang dengan tanpa hak
memanfaatkan invensi orisinal pemegang paten yang sah. Yang keempat adalah hak desain industri. Diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk melaksanakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakannya, dengan masa perlindungan 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan, dan masa perlindungan tidak dapat diperpanjang. Hak desain industri juga memiliki hak moral pendesain dalam desain industri. Diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dinyatakan bahwa pendesain tetap dapat mencantumkan namanya dalam sertifikat desain industri, daftar umum desain industri, dan berita resmi desain industri. Hak desain industri juga memiliki hak ekonomi yang sama-sama diatur pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, tepatnya pada pasal 9. Dijelaskan bahwa pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan sendiri hak tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Artinya, hak ekonomi dari pemegang hak desain industri dapat berupa komersialisasi atau lisensi kepada pendesain atau pihak lain yang diberikan. Pembahasan berikutnya berkaitan dengan pentingnya intellectual property right di industri kreatif, yaitu sebagai perlindungan karya dan inovasi sekaligus mendorong inovasi dan kreativitas. Kedua, memberikan nilai ekonomi sehingga membuat karya kreatif menjadi aset untuk menghasilkan pendapatan jangka panjang. Ketiga, membangun identitas dan reputasi sehingga mampu menciptakan identitas merek yang kuat. Yang keempat, menarik investasi karena kecenderungan kepercayaan para inventor kepada bisnis kreatif yang memiliki portofolio IPR. Yang kelima, meningkatkan daya saing global. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh-contoh dari hak cipta, hak merek, hak paten, dan hak desain industri, yang dimana contoh-contoh dari setiap hak kekayaan intelektual yang telah saya sebutkan berbeda-beda. Bermula dari hak cipta. Contoh-contoh dari hak cipta dapat berupa buku novel, lagu, film, software atau aplikasi buatan baik individu atau perusahaan, serta lukisan karya. Contoh kedua yaitu hak merek, meliputi simbol, nama, atau logo. Contohnya seperti logo Indomie atau logo Aqua untuk air mineral. Kemudian contoh-contoh dari hak paten terdiri dari teknologi pengisian daya cepat, mesin pemanen padi otomatis, formula obat baru, alat pemurni air portable, serta sistem penghemat bahan bakar kendaraan. Kemudian untuk contoh dari hak desain industri dapat berupa desain botol parfum, desain bodi motor, serta desain sepatu. Adapun manfaat yang saya peroleh sebagai mahasiswa DKV dengan mengetahui IPR adalah saya memiliki kesadaran bahwa IPR merupakan suatu aspek yang sangat penting dan harus diperhatikan di dalam industri kreatif, sehingga saya dapat terhindar dari kasus plagiasi. Sebagai mahasiswa DKV yang akan bekerja di industri kreatif, penting bagi saya untuk mengetahui IPR, sehingga saya dapat mempertahankan hak kekayaan intelektual saya atas setiap karya ciptaan saya sendiri. Dalam video ini, saya juga menggunakan setiap hasil karya-karya ciptaan saya dan menggabungkannya sebagai aset video. Hal ini saya lakukan sebagai bentuk saya menghargai hak atas cipta dari karya yang saya buat. Demikian pemaparan video esai terkait pentingnya intellectual property right yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya menyadari bahwa pemaparan saya masih jauh dari sempurna, sehingga saya sangat menghargai segala bentuk masukan dan arahan dari Pak Andi selaku dosen intellectual property right. Sekian saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan.